Dalam beberapa insiden menegangkan antara militer China dan militer Amerika Serikat di Selat Taiwan dan wilayah Laut Cina Selatan, sontak menjadi sorotan dan menimbulkan kekhawatiran, khususnya negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Salah satu insiden menegangkan antara China dan Amerika Serikat tersebut, yaitu terjadi di wilayah yang kini masih terjadi aksi saling klaim antara China dan Taiwan, di mana sebelumnya militer China mengerahkan sejumlah pesawat jet tempurnya untuk membuntuti sebuah pesawat militer Amerika Serikat yang mengudara di atas Selat Taiwan yang sensitif. Peristiwa menegangkan tersebut terjadi pada 17 September 2024 kemarin. Saat itu, sebuah pesawat patroli anti kapal selam P-8A milik Amerika Serikat terbang dan melintasi Selat Taiwan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kapten Senior dan juru bicara Komandan Zona Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina, Li Xi, dalam pernyataan seperti yang kami kutip dari media AFP pada 19 September 2024. Menurut Komando Zona Timur Cina, mereka melakukan langkah cepat, mengorganisir sejumlah pesawat jet tempur mereka untuk membuntuti dan berjaga-jaga terhadap penerbangan pesawat Amerika Serikat, dan kemudian menanggapinya sesuai dengan hukum. Pasukan zona itu selalu melakukan koordinasi waspada tingkat tinggi untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional, serta perdamaian dan stabilitas regional, ujar Li dalam sebuah pernyataan. Seperti yang kita ketahui, jika ketegangan di Selat Taiwan tersebut bukanlah yang pertama kalinya, mengingat China selama ini memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan mengklaim yurisdiksi atas perairan yang memisahkan wilayah dengan Taipei tersebut. Namun walaupun demikian, Taiwan sendiri tetap ngotot ingin menjadi negara dan merdeka dari China yang didukung oleh militer Amerika Serikat dan beberapa negara-negara anggota NATO. Hal itu terlihat pada Sabtu 14 September 2024 kemarin, di mana China secara terang-terangan menuduh Jerman telah meningkatkan resiko keamanan di wilayah Selat Taiwan setelah mendeteksi dua kapal militer Jerman berlayar melintasi jalur perairan strategis tersebut. Sementara Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, mengonfirmasi pada 13 September bahwa kapal frigat Baden-Württemberg dan kapal pasukan manufaktur AM Main telah berlayar melintasi perairan Selat Taiwan yang memisahkan daratan utama China dengan Pulau Taiwan. Selain itu, Pistorius menyebutkan jalur yang dilewati oleh kedua kapal militer itu merupakan rute terpendek dan rute paling aman mengingat kondisi cuaca. Dia juga menyebutkan jika Selat Taiwan sebagai perairan internasional. Namun walaupun demikian, hal itu kemudian menuai komentar tajam dari militer China yang menyampaikan tanggapan resimnya pada 14 September 2024 kemarin, di mana China menganggap jika perilaku pihak Jerman meningkatkan risiko keamanan dan mengirimkan sinyal yang keliru, sebagaimana pernyataan juru bicara militer China. Sementara menurut laporan media lokal Jerman, perjalanan kapal Baden-Württemberg melintasi Selat Taiwan itu merupakan pertama kalinya selama lebih dari 2 dekade terakhir yang dilakukan oleh Angkatan Laut Jerman. Jerman dan banyak negara lainnya berpendapat bahwa pelayaran melintasi Selat Taiwan adalah hal biasa dengan alasan kebebasan navigasi dan menanggapi jika kapal-kapal militer Amerika Serikat dan kapal-kapal yang dioperasikan oleh negara-negara lain sering berlayar melalui jalur perairan sensitif tersebut. Sementara di sisi lain, menurut kutipan sumber media informasi terkait, ketegangan antara China dan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Timur atau Selat Taiwan tidak cukup sampai di situ. Sebab sebelumnya beberapa waktu lalu di Laut Cina Selatan sempat memanas, di mana Jenderal Perang Amerika Serikat dan Tiongkok saling kontak di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Saat itu, Angkatan Laut Amerika Serikat dan militer China secara kasat mata terus menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, terutama di perairan Laut Cina Selatan.
Sederet isu geopolitik menyertai kedua negara militer terbesar di dunia tersebut ke ambang pertempuran yang tentu saja menjadi perhatian bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebab berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Presiden China Xi Jinping yang punya ambisi menguasai perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi mendapat tantangan hebat dari Amerika Serikat. Meskipun militer China secara berkala membangun infrastruktur di sejumlah titik perairan tersebut. Selain itu, Presiden China Xi Jinping yang punya ambisi menguasai perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi mendapat tantangan hebat dari Amerika Serikat. Meskipun militer China secara berkala membangun infrastruktur di sejumlah titik wilayah atau perairan Laut Cina Selatan. Tidak hanya itu, sebab Amerika Serikat juga merecoki keinginan China untuk mengokupasi Taiwan dan menjalankan doktrin satu China. Bahkan Amerika Serikat dengan terang-terangan menyuplai sistem persenjataan dalam jumlah masif ke Taiwan yang dinilai China justru sebagai tindakan provokatif. Selain itu, menurut sumber media informasi dari Hong Kong Free, seorang pejabat tinggi militer Amerika Serikat telah memperingatkan China secara langsung terkait aksi berbahaya di Laut Cina Selatan. Adapun perwira tinggi militer Amerika Serikat yang dimaksud tersebut adalah Laksmana John Papor, Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat atau Indo-PACOM. Komandan Indo-Pasifik Amerika Serikat tersebut dikabarkan telah melakukan kontak langsung dengan Komandan Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina, Jenderal Wu Yanan, di mana kedua komandan tersebut berkomunikasi langsung via panggilan video pada 9 September 2024. Namun walaupun sebelumnya telah memperingatkan tindakan militer Cina yang dianggap berbahaya, tetapi Papor telah berupaya membangun perundingan antara militer kedua negara. Tujuannya tak lain untuk mengurangi tensi ketegangan dan mencegah konflik di Laut Cina Selatan. Dalam pernyataannya, Papor memberikan pernyataan kepada Wu terkait komunikasi positif yang harus terus dibangun secara lanjut oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, US Armed Force, dan militer Cina. Kami menekankan pentingnya jalur komunikasi berkelanjutan antara militer Amerika Serikat dan PLA, ujar Komandan Komando Asia Pasifik, mengutip dari South China Morning Post. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Papor juga mendesak militer Cina untuk menghentikan semua aktivitas yang dinilai Amerika Serikat berbahaya, terutama yang bersifat referensif dan memiliki resiko konflik tinggi. Ada interaksi tidak aman dengan sekutu Amerika Serikat yang dilakukan oleh pihak Tiongkok. Kami mendesak PLA untuk mempertimbangkan kembali penggunaan taktik yang berbahaya tersebut. China harus memikirkan kembali taktik yang bersifat memaksa dan berpotensi meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan dan sekitarnya, ujar Komando Teater Selatan yang dipimpin Wu bertanggung jawab atas aktivitas militer Cina di Laut Cina Selatan yang menjadi tempat armada tempur Cina dalam jumlah masif.